Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu di pelajaran PJOK. Kita langsung saja ke materi. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa hadir untuk pertemuan kali ini dikarenakan memang ada beberapa hal yang harus saya bereskan. Jadi untuk kali ini hanya sebatas kalian menonton video saja, gitu ya. Itu apa yang saya sampaikan, tolong dipahami. Itu sebetulnya tidak terlalu merepotkan. Pertemuan kali ini hanya kalian mendengarkan saja apa yang saya sampaikan. Itu ini adalah untuk bahan kalian nanti ujian atau PAT, penilaian akhir tahun, ya, untuk PJOK. Nah, untuk ini saya tidak akan membuat soal. Jadi seperti biasa kalau untuk PJOK ini kita praktek, gitu ya. Oh iya, sebelumnya video ini bisa diputar di kelas 11 dan kelas 10. Jadi saya umum saja. Ini penjabarannya secara umum. Gitu ya. Kebalik lagi. Nah, semuanya tolong diperhatikan. Masih banyak yang bertanya meskipun sudah saya sampaikan, makanya kenapa saya membuat video ini. Jadi kembali lagi saya akan sampaikan apa saja nanti ketika untuk ulangan praktek PJOK. Yang pertama, saya sudah menyampaikan beberapa kali untuk ulangan praktek PJOK, yaitu prakteknya adalah renang. Karena di beberapa kelas sudah mengumpulkan dananya dan memang saya sudah janji dari awal, gitu ya. Itu kelas yang sudah mengumpulkan mungkin kelas 11 OTKP dan kelas 11 APHP. Untuk kelas 10 itu kelas 10 OTKP yang sudah mengumpulkan keuangannya, gitu ya. Per orangnya sebesar 15.000 kalau tidak salah ya, 15.000 per orangnya. Jadi silahkan kelas yang belum, silahkan mengumpulkan secepatnya untuk nanti disetorkan ke kolam renang. Kolam renang yang akan kita pakai yaitu di Lembah Hijau yang ada di puncak, gitu ya. Itu kita akan bagi seperti tahun-tahun kemarin, seperti yang sudah-sudah, kita akan bagi sesuai jenis kelamin dan sesuai angkatan. Untuk kelas 11 berarti ada 2 kali. Yang pertama untuk putri, kedua untuk putra. Untuk kelas 10 juga sama. Ada 2 kali, pertama untuk putri, kedua untuk putra. Jadwalnya seperti apa? Nanti saya paparkan atau saya umumkan jadwalnya di minggu depan. Karena kita lihat jadwal-jadwal UKK yang sudah nanti disiapkan oleh panitia guru. Itu ya. Kemudian untuk materinya, untuk materi renangnya, nanti untuk kelas 10 adalah pertama meluncur, dan yang kedua itu renang gaya bebas. Ya, kembali lagi, yang pertama itu cara meluncur, dan kedua renang gaya bebas. Itu. Kemudian untuk kelas 2, kelas 11 itu materinya adalah renang gaya punggung, gitu ya. Itu. Jadi silahkan nanti disiapkan. Nah, kenapa Pak Yus menihese-hese bikin video seperti ini? Kita juga mengerti ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya tiket kalian masuk ke kolam renang ada 2. Pertama itu administrasi tentang keuangan, kedua administrasi tentang tugas. Tugasnya apa untuk tiket, Pak? Tugasnya yaitu kalian membuat literasi atau membuat makalah tentang materi renang yang akan kalian laksanakan. Kembali lagi, kalian membuat makalah
atau laporan atau materi yang akan kalian laksanakan nanti ketika diulangan kan. Contohnya kelas 10 materinya tadi meluncur dan renang gaya bebas. Nah, itu saja. Kalian buat materi itu. Dibuat dalam kertas, di print, dijilid. Nanti ketika pas kalian masuk, itu diserahkan ke saya. Kalau misalkan kalian tidak buat, berarti kalian mundur lagi. Jangan masuk. Gitu. Kalian buat dulu itu, makalah itu. Ya, seperti itu. Untuk apa itu, Pak? Itu untuk penilaian pengetahuannya. Kalau penilaian prakteknya kan sudah ada gerakan renangnya. Tinggal penilaian pengetahuannya itu dari makalah tersebut. Jadi jangan copy paste. Ya, itu ya. Jadi paham ya. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk jadwal itu menyusul nanti minggu depan mudah-mudahan bisa saya pampangkan karena saya akan menyesuaikan dulu melihat jadwal-jadwal yang akan ditentukan oleh panitia gitu ya, seperti itu. Jadi nanti setelah panitia mengeluarkan jadwal sudah ada informasi ke saya baru membuat jadwal untuk kalian. Gitu. Waktunya memang di luar jam pelajaran, cuman kan nanti jam berapanya itu yang ditentukan, gitu ya, seperti itu. Kemudian itu yang pertama saya simpulkan untuk waktunya nanti ditentukan. Untuk yang kedua silahkan bereskan administrasinya, khususnya kelas 12 TKJ, kelas 10 APHP, dan kelas 10 TKJ. Silahkan secepatnya dibereskan. Mudah-mudahan hari Senin saya bisa ada ke sana. Hari Senin saya periksa, gitu ya. Nanti dikumpulkan di bendahara. Silahkan bendahara kelasnya aktif menagih uang untuk masuk ke kolam renang. Gitu. Kemudian yang terakhir, salah satu syarat untuk masuk kolam renang tadi adalah kalian membuat makalah. Kalian membuat materi beberapa lembar, silahkan dijilid, dikasih nama, memakai cover. Tentang apa? Tentang materi renang yang akan kalian lakukan. Jadi kalau misalkan kelas 10 berarti materinya adalah bagaimana cara meluncur dan bagaimana cara melakukan renang gaya bebas. Termasuk di sana sejarahnya, ya, pendahuluannya itu sejarahnya harus masuk. Terus kapan renang itu ditentukan atau dipublikasikan, ya, di sana harus muncul. Kemudian untuk kelas 11 berarti materi renang gaya apa tadi teh? Gaya punggung. Gitu ya. Kembali harus ada awalnya, bukan hanya caranya saja, sejarah renangnya seperti apa, kemudian siapa yang menemukan renang itu, ya, gaya-gaya tersebut, kapan masuk di Olimpiade, kapan masuk di PON, di kita di SEA Games dan sebagainya, gitu ya. Paham ya? Oke, kalau misalkan tidak paham silahkan dijapri saja, tapi saya yakin ini sudah dapat dipahami, gitu. Ingat jaga terus kesehatan, mudah-mudahan kita sehat selalu, dan apabila ada nilai-nilai yang masih tertinggal itu harus segera dibereskan karena ini untuk penilaian kenaikan kelas kalian. Kalau misalkan tidak naik atau tidak selesai, tidak tuntas, akan ada syarat yang sangat sulit sekali untuk meluluskan kalian. Itu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.